Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Dian Intan Saputri dari Pendidikan Ekonomi dengan NIM 710142142. Pada hari ini, saya akan menjelaskan beberapa konsep penting dalam ekonomi makro yang berkaitan dengan penerapan dalam analisis perekonomian suatu negara. Materi yang akan saya bahas terdiri dari pendapatan disposable, fungsi pajak, fungsi investasi, kemudian fungsi impor, kemudian pendapatan nasional, dan yang terakhir adalah analisis ISLM. Kita pertama akan membahas mengenai pendapatan disposable. Nah, pendapatan disposable atau disposable income merupakan jumlah pendapatan sisa yang dapat digunakan oleh seseorang atau rumah tangga setelah semua pajak dan potongan wajib lainnya itu telah dibayarkan atau telah dikurangkan dari pendapatan total. Jadi, pendapatan sisa itu boleh digunakan untuk membiayai kebutuhan sehari-hari kita seperti menabung atau berinvestasi setelah setelah membayar pajak. Jadi, pendapatan sisa itu bisa disebut dengan pendapatan bersih. Jika kalian menerima pendapatan gaji sebesar 10 juta per bulan dan setelah dipotong pajak misal sebesar 2 juta, maka pendapatan bersih yang kalian miliki sebesar 8 juta. Jadi 8 juta itulah yang disebut sebagai pendapatan disposable yang dapat digunakan untuk kehidupan sehari-hari seperti makan, transportasi, hiburan, atau bisa disimpan sebagai tabungan atau investasi masa depan. Ini ada dua variabel, jadi variabel memperkecil yang sudah saya jelaskan yaitu pajak itu merupakan variabel memperkecil atau yang mengurangi pendapatan kita. Karena pajak itu adalah kewajiban kita yang harus dibayar masyarakat. Jadi sehingga mengurangi jumlah pendapatan kita yang bisa digunakan untuk konsumsi atau tabungan. Kemudian ada variabel memperbesar atau variabel yang dapat meningkatkan pendapatan kita, yaitu berupa tunjangan dari pemerintah. Misalnya berupa tunjangan pensiun, tunjangan hari raya, atau bisa sumbangan buat korban bencana alam. Jadi, misal jika pendapatan kita mengajar per bulan 5 juta, tetapi di samping itu pemerintah juga mengasih tunjangan atau transfer payment sebesar 500.000. Jadi pendapatannya berjumlah 5.500.000.
Jadi dalam matematika ekonomi rumusnya, kalau pajak itu pendapatan, yaitu pendapatan nasional dikurangi T itu pajak. Kalau dalam tunjangan atau pembayaran alihan, yaitu pendapatan nasional ditambah R tunjangan. Nah, untuk yang gabungan pajak maupun pembayaran alihan itu Y dikurangi pajak dan ditambah tunjangan. Materi berikutnya yaitu fungsi pajak. Fungsi pajak itu suatu persamaan yang digunakan untuk menggambarkan bagaimana besarnya pajak yang diterima pemerintah berupa sesuai dengan pendapatan masyarakat atau pendapatan nasional. Ini ada macam-macam pajak. Nah, di sini pajak yang dikenakan oleh pemerintah pada warganya itu ada dua macam. Yang pertama yaitu pajak yang jumlahnya tetap. Jadi pajak yang jumlahnya tetap ini yang besarannya sudah ditentukan pemerintah dan tidak bergantung pada tingkat pendapatan seseorang. Jadi pajak ini dikenakan dengan jumlah yang sama kepada semua warga, berapapun itu pendapatan kalian. Nah, T kan tadi pajak, simbolnya T itu pajak. Nah, yang dimaksud TO itu jumlahnya selalu sama, walaupun pendapatannya berbeda. Misalkan pemerintah menetapkan pajak tahunan itu sebesar 2 juta untuk setiap warga. Nah, ada orang yang berpendapatan 10 juta. Ya, tetap harus membayar pajak 2 juta. Nah, di sisi lain ada yang berpendapatan 50 juta. Pajaknya tetap 2 juta. Itu yang dinamakan pajak tetap. Pajak yang sudah ditetapkan oleh pemerintah untuk warganya. Nah, untuk yang kedua, pajak yang dikaitkan dengan tingkat pendapatan. Jadi di sini pajaknya ditetapkan sebagai persentase tertentu dari pendapatan. Artinya besar pajak yang dibayar seseorang akan naik atau turun mengikuti besar kecilnya pendapatan. Sehingga semakin besar pendapatan atau semakin besar pula pajak yang dibayarkan. Misalkan pemerintah menetapkan tarif pajak 10% dari pendapatan. Nah, ada yang berpendapatan 10.000, pajaknya 10%. Jadi pajak yang harus dibayarkan itu 1 juta rupiah. Ada yang berpendapatan 20 juta, pajaknya tadi 10%. Berarti pajak yang harus dibayarkan itu 2 juta. Jadi ini pajak yang sesuai pendapatan kalian. Kalau pendapatan kalian besar, ya pajaknya juga semakin besar. Nih, kurvanya
T0 dari ini pendapatan tetap, ini pendapatan yang berkaitan dengan pendapatan. Selanjutnya, fungsi investasi. Fungsi investasi itu hubungan yang menunjukkan bagaimana besar kecilnya investasi dalam suatu perekonomian dipengaruhi oleh tingkat bunga. Artinya kita ingin melihat kalau tingkat bunga naik atau turun, bagaimana perubahan itu memengaruhi keputusan perusahaan untuk melakukan investasi. Mengapa sih bisa Mengapa sih bisa kalau tingkat bunga naik investasi turun, atau sebaliknya kalau tingkat bunga turun investasi naik? Contoh misalnya ya, ada seorang pengusaha ingin membangun usaha baru, misal kafe. Nah, di sana itu membeli mesin kopi, meja, kursi, dan menyewa tempat. Nah, untuk melakukan itu semua, dia membutuhkan uang tambahan. Karena uangnya tidak cukup, dia memutuskan untuk meminjam di bank. Nah, bank meminjamkan uang dengan syarat pengusaha harus membayar bunga. Bunga inilah yang menjadi biaya meminjam uang. Misal kalau bunganya tinggi 15%, dia harus membayar kembali pinjaman ditambah bunga yang besar. Setelah dihitung-hitung, total cicilan bulannya terlalu berat. Ini membuat banyak pengusaha mengurungkan niat untuk berinvestasi. Ya karena modal yang harus mereka keluarkan menjadi jauh lebih mahal. Selain apa itu, ketika bunga tinggi, orang yang punya uang lebih memilih menabung di bank. Karena bank memberikan keuntungan yang besar. Jadi mengapa sih repot-repot berinvestasi yang resikonya aja tinggi? Kalau menabung saja sudah menghasilkan bunga yang besar. Akibatnya uang lebih banyak mengalir ke tabungan, bukan ke investasi. Sebaliknya, kalau bunganya lebih kecil, 5%, maka itu pinjaman menjadi lebih ringan. Jadi resikonya itu ini lebih ringan, maka dari itu dia lebih memilih berinvestasi. Jadi ini tergantung tingkat bunga. Kalau tingkat bunganya tinggi ya membuat orang lebih suka menyimpan uang aja atau menabung dan bukan berinvestasi. Kalau tingkat bunganya rendah ya membuat orang lebih bersemangat untuk melakukan investasi. Ini ada kasus jika permintaan akan investasi ditunjukkan oleh I sama dengan 250. Berapa besarnya investasi pada saat tingkat bunga bank yang berlaku setinggi 12%? Berapa pula
investasi bila tingkat bunga tersebut 30%. 250 itu investasi dasar. 500 itu bagian investasi yang berubah karena bunga, yaitu simbol dari tingkat bunga. Jadi di sini yang ditanyakan itu besarnya investasi jika tingkat bunga 12%. Terus besarnya investasi jika tingkat bunga 30%. Jika bunga 12%, terus rumusnya LOPI. LO tadi kan investasi 250, dimasukkan aja PI. P 500, P kan pendapatan 500 I. Ini tadi bunganya tadi 12%. Terus jadi 250 investasinya 190 juta rupiah saat bunganya 12%. Nah, untuk yang bunganya 30%, tinggal masukkan aja rumusnya tadi LOPI. LO tadi 250, P tadi pendapatan 500. I-nya tadi pajaknya 30%. Terus dikurangi hasilnya 100. Jadi investasinya 100 juta rupiah saat bunga 30%. Nah, jadi kalau tingkat bunganya lebih tinggi, dia investasinya jadi rendah. Sebaliknya, kalau tingkat bunganya kecil, jadi dia bersemangat untuk berinvestasi. Intinya gitu. Bunganya tinggi ya investasinya kita lebih sedikit atau rendah. Kalau bunganya rendah, jadi kita berinvestasinya lebih banyak atau tinggi. Nih, ini rumusnya. Tadi LO investasi otonom, I investasi, I tingkat bunga, P proporsi terhadap I. Kemudian masuk materi fungsi impor. Fungsi impor itu menggambarkan hubungan sebab akibat antara pendapatan nasional dan jumlah barang atau jasa yang diimpor suatu negara. Mengapa sih alasan impor berkorelasi positif dengan pendapatan? Karena fungsi impor menunjukkan bahwa impor suatu negara meningkat ketika pendapatan nasionalnya meningkat. Jadi itu semakin tinggi pendapatan kita itu ya semakin besar kemampuan dan kebutuhan negara untuk membeli barang di luar negeri. Terutama buat membeli barang modal yang mendukung pertumbuhan. Misal nih, ketika pendapatan nasional suatu negara meningkat, masyarakat mulai membeli lebih banyak barang yang tidak diproduksi di dalam negeri seperti elektronik dan kendaraan. Jadi perusahaan juga memperluas produksi sehingga membutuhkan mesin dan teknologi dari luar negeri.
Jadi pemerintah membangun infrastruktur pun mengimpor alat berat dan peralatan konstruksi. Nah, jadi akibatnya setiap kali pendapatan nasional bertambah, maka jumlah barang yang diimpor juga meningkat. Intinya gitu ya, intinya kayak kita misal punya pendapatan banyak, ya kemampuan membeli kita membeli barang ya bisa lebih banyak. Gitu. Hmm. Ini rumusnya pakai nih M. M itu marginal propensity to import. MO import otonom dan MY pendapatan nasional. Ya kan tadi pendapatan nasional kan. M marginal propensity to import. MO import otonom. Nah, misalnya ada kasus di buku ada kasus ini, bentuklah persamaan impor suatu negara bila diketahui impor otonomnya 25 dan marginal propensity to importnya 0,05. Nah, berapa nilai impor jika pendapatan nasional sebesar 600? Nah, di sini yang diketahui MO tadi 25, impor otonomnya 25. M-nya marginalnya tadi 0,05. Y kan pendapatan. Pendapatan nasional kita kan misal 600 misal ya. Entah itu 600 juta atau 600 miliar. 600. Jadi yang ditanyakan itu bentuk persamaan fungsi impornya, terus berapa nilai impor ketika pendapatan nasional sebesar 600. Tadi kan bentuk persamaan kan tadi rumusnya tadi kan M MO plus MY. Tinggal masukkan aja ini MO tadi 25 M marginale 0,05 Y Y kan pendapatan nasional kita 600, tinggal dijumlahkan 25 tambah 30 jadi nilai impor kita 55 barang apabila pendapatan nasional kita sebesar 600. Selanjutnya pendapatan nasional. Nah, pendapatan nasional itu jumlah nilai seluruh pendapatan keluaran barang dan jasa yang dihasilkan oleh seluruh sektor atau pelaku ekonomi dalam suatu negara dengan jangka waktu tertentu. Jadi, perhitungan pendapatan nasional dapat dilakukan dengan tiga macam pendekatan, yaitu pendekatan produksi, pendekatan pendapatan, dan pendekatan pengeluaran. Nah, jadi di sini kita akan yang membahas pendekatan pengeluarannya. Nah, jadi dari segi pendekatan pengeluaran, pendapatan nasional itu adalah jumlah pengeluaran yang dilakukan oleh seluruh sektor di dalam suatu negara. Nah, sektor-sektor perekonomian itu siapa aja? Sektor rumah tangga. Rumah tangga itu seperti kita ini bisa disebut konsumsinya, konsumsi. Simbol matematikanya di sini C. Konsumsi itu ya mencakup segala pengeluaran yang dilakukan oleh masyarakat untuk membeli kebutuhan sehari-hari seperti makanan, pakaian, pendidikan, kesehatan, dan lain-lain. Terus sektor kedua yaitu badan usaha. Badan usaha itu
para produsen. Nah, di sini bisa disebut sebagai investasinya I simbolnya. Nah, sektor berikutnya itu pemerintah. Pemerintah simbolnya G, government. Pemerintah mengeluarkan uang untuk membayar gaji pegawai negeri. Terus sektor berikutnya itu perdagangan luar negeri. Ini kegiatan ekspor impor. Nanti simbolnya X M. Nah, di sini ada model perekonomian. Ini dalam matematika perekonomian. Karena di sini kita materinya matematika ekonomi, jadi saya lebih ke matematikanya aja. Model perekonomian sederhana. Di sini hanya terdiri dua sektor, yaitu sektor rumah tangga dan sektor badan usaha. Rumusnya Y sama dengan C plus I. Yaitu pendapatan. C tadi apa? Konsumsi. Yang sektor rumah tangga. Y tadi apa? Sektor badan usaha. Investasi. Terus model perekonomian tertutup itu ada tiga sektor. Rumah tangga, badan usaha, sampai pemerintah. Ya tadi pendapatan. C konsumsi, yaitu rumah tangga. I investasi untuk badan usaha, dan G itu pemerintah, government G. Model perekonomian terbuka itu ada empat sektor. Ini yang paling lengkap: rumah tangga, badan usaha, pemerintah, dan perdagangan luar negeri. Rumusnya ini bisa dilihat Y sama dengan C plus I plus G plus dalam kurung X kurang M. Yaitu ekspor dan impor. Ini ya, kasusnya. Ini di buku Dada, hitunglah pendapatan nasional suatu negara jika diketahui konsumsi otonom masyarakatnya sebesar 500, MBS-nya 0,2, investasi yang dilakukan oleh sektor badan usaha sebesar 300, dan pengeluaran pemerintahnya sebesar 250. Sedangkan nilai ekspor dan impor masing-masing 225 dan 175. Nah, China tadi konsumsi otonom 500. Investasinya tadi 300. Pengeluaran pemerintah gini 250. Ekspornya 225, impornya 175. Jadi tinggal masukin aja tadi rumusnya. Jadi angkanya tinggal dimasukin. C tadi kan konsumsi kan tadi untuk rumah tangga masyarakat seperti kita itu mengonsumsi. C tadi kan 500, tinggal masukkan 500. Sampai sini 0,8 masukkan. Y-nya pendapatan belum ada karena kita mencari. Hitunglah besarnya pendapatan nasional. Nah, jadi kita tulis Y dulu di sini, ditambah I. I-nya kan tadi investasi pada saya tadi 300. G government-nya, pengeluaran pemerintahnya tadi 250, ditambah dalam kurung tadi ekspornya 225 sama impornya 175. Tinggal jumlah.
Nah, ketemunya 500, 300. Ini ya bisa dilihat ya di PPT. Ini tinggal dimasukkan aja angkanya ke dalam rumus. Rumusnya udah ada, tinggal hafal rumusnya. Karena ini materi matematika, ini rumusnya. Ini materi terakhir, analisis ISLM. Jadi di sini analisis ISLM itu model dalam ekonomi makro yang membahas keseimbangan serempak atau simultan di pasar barang. Alat analisis yang digunakan adalah kurva IS dan di pasar uang. Alat analisisnya yang digunakan adalah kurva LM. Nah, ini yang dikenal dengan sebutan analisis ISLM. Kita pas satu-satu. Kurva IS. Jadi kurva IS itu adalah kurva yang menunjukkan keseimbangan antara pendapatan nasional dan tingkat bunga di pasar barang. Persamaan kurvanya itu dibentuk dengan menyamakan persamaan investasi I terhadap persamaan tabungan S. Hmm, Kasusnya, bentuklah persamaan dan gambarkan kurva I. Nih, fungsi konsumsi. Wes, intinya nak konsumsi itu simbolnya C. C. Nak fungsi C. 500 ditambah 0,80 Y. Fungsi investasi I. 2000 dikurangi 500. 5000 I. Pasar barang. Dua sektor. Y, C plus I. Dua sektor tadi apa? Yang udah dibahas materi sebelumnya. Rumah tangga dan badan usaha. Simbolnya rumah tangga itu C, konsumsi. Karena masyarakat itu mengonsumsi. I, badan usaha. Badan usaha perusahaan itu memproduksi. I, tadi kan dua sektor. Materi sebelumnya pendapatan nasional. Nah, ini pertanyaannya. Ini disuruh bentuk persamaan kurva sama menggambarkan kurva IS. Itu sebenarnya hanya hafal rumus, tinggal dimasukkan saja. Angkanya dimasukkan ke dalam rumusnya. Y. Y kan rumusnya tadi persamaannya Y sama dengan C plus I. C C ini tadi 500 plus 0,80 Y ditambah I-nya tadi investasi 2000 dikurangi 5000 I. Tinggal pindah ruas. Y sama Y ini pindah ruas 0,80. Kalau pindah ruas plus menjadi min. Pindah ruas dipindah sama dengan 2500 dikurangi 5000 I. Jadi Y kurangi 0,80 tadi jadi 0,20. Terus 2500 dikurangi 5000 I. Terus Y 2500 dikurangi 5000 I dibagi 0,20. Jadi ini hasilnya 12.500 dan 25.000 kurva IS.
Kemudian kurva LM. Kalau kurva LM ini bedanya di keseimbangan pasar antara pendapatan nasional dan tingkat bunga. Tingkat bunga di pasar uang. Jadi persamaannya nanti permintaan akan uang dan terhadap persamaan penawaran uang. Terusnya L, uang 10.000 tambah sampai Y kurang 20.000 I. M, penawaran uangnya tadi 9.000 di sini di soalnya sebesar 9.000. Nah, pertanyaannya apa sih yang ditanyakan di sini tuh pembentukan persamaan kurvanya, terus disuruh menggambarkan kurva L-nya. Sini tinggal dimasukkan aja angkanya. Tinggal masukkan. Dah, ini aja. Nah, ini kalau keseimbangan serempak. Ini tuh gabungan di pasar barang dan pasar uang. Menunjukkan perpotongan antara kurva IS dan kurva LM. Nah, untuk apa? Keseimbangan untuk IS tadi, kasus tadi sebelumnya itu kalau LM tadi, kalau IS tadi IS tadi kan hasilnya tadi kan 12.500 dikurangi 25.000 I. Keseimbangan serempak itu tinggal digabungin aja I sama LM. LM itu tadi hasilnya min 2.500 ditambah 50.000 I. Tinggal gabungin aja rumusnya IS sama dengan LM. 1.500 dikurangi 25.000 I sama dengan min 2.500. Dan hasilnya tingkat bunganya 0,20%. Jadi pendapatan nasional sebesar 7.500. Ini pilih aja salah satu dari antara IS atau LM. Nih, di sini ada macam pasar. Yaitu pasar barang, termasuk jasa, pasar uang, itu modal. Baik, ini aja materi hari ini. Demikian penjelasan saya mengenai penerapan ekonomi makro yang mencangkup pendapatan disposable, fungsi pajak, fungsi investasi, fungsi impor, pendapatan nasional, dan terakhir itu analisis ISLM. Jadi saya cukupkan di sini. Mohon maaf apabila ada
kekurangan dalam menyampaikan materi, dan mohon maaf apabila ada kesalahan dalam menyampaikan. Nah, sebenarnya saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.